Shalom saudara sekalian, kita memasuki Abam episode 471. Ya. Dari wanita usia 49 tahun. Salam Pak Eras, singkat cerita, saya yang telah hidup bersama dengan seorang laki-laki yang mempunyai 2 anak di perkawinannya yang pertama, dan saya juga mempunyai anak di perkawinan pertama. Penyebab kegagalan kami sama-sama karena kami yang pertama masing-masing lebih dulu tinggalkan kami. Saya ulangi nih. Singkat cerita, saya yang telah hidup bersama dengan seorang laki-laki yang mempunyai 2 anak di perkawinan yang pertama, laki-laki itu. Dan saya juga mempunyai 2 anak di perkawinan pertama. Penyebab kegagalan kami sama-sama karena pasangan kami yang pertama masing-masing telah dulu tinggalkan kami karena mereka telah punya pasangan masing-masing, dan mereka yang telah mempunyai anak dengan pasangan mereka yang sekarang. Dan sampai sekarang kami masih berhubungan baik dengan keluarga mantan kami masing-masing. Jujur, seandainya saya telah mengenal kebenaran Injil yang murni dari Pak Eras, saya tidak akan menikah lagi. Saya akan fokus urus anak-anak dan mempersiapkan diri masuk ke kekekalan. Karena setelah saya punya pasangan kedua, saya baru kenal Pak Eras dan pengajaran Bapak Eras. Oh ya Pak, saya juga jemaat GSKI Reform Minahasa. GSKI Reform Minahasa ini pendetanya Pak Michael ini. Michael ya. Tapi sekarang karena telah terlanjur punya anak 1 dengan pasangan saya yang sekarang juga, jujur kami belum menikah secara sah. Rencananya tahun ini akan menikah secara sah karena kendala biaya pengurusan cerai. Loh, berarti belum cerai. Kendala biaya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya harus tinggalkan suami saya yang sekarang? Karena menurut sepupu saya yang hamba Tuhan, harus tinggalkan karena kita ikut Tuhan harus bayar harganya. Saya bingung Pak, apakah ikut Tuhan bayar harga harus meninggalkan suami yang sekarang? Sementara kami telah punya anak usia 5 tahun. Mohon pencerahannya Pak, karena saya benar-benar ingin hidup sesuai kudus tak bercacat. Ingin hidup sesuai kekudusannya, tak bercacat celah sedikit pun, tidak ingin cacat sedikit pun, karena ingin berada di langit baru, bumi baru, atau LP3. Tambahan Pak, anak-anak saya ikut saya juga, dan anak-anak suami saya juga ikut saya. Usia anak kami sudah 16 tahun, 19 tahun, 21 tahun, dan 27 tahun. Yang ke-27 sudah menikah. Terima kasih. Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Sekarang Anda sudah menikah dengan suami ini, teruskan pernikahan ini. Pasangan hidup kalian masing-masing juga sudah menikah, punya anak, biar saudara kembali diputihkan, dibaharui. Tentu setelah ini jangan berbuat dosa lagi, jangan cerai lagi, ya. Sudah punya anak lagi 5 tahun usianya. Mintalah gembala sidang saudara memberkati pernikahan. Cukup di rumah saja, tidak harus di gedung, ya. Teruskan perjalanan hidupmu, tapi yang terutama kamu dan suamimu harus bersama-sama mencari Tuhan, berkemas-kemas guna masuk langit baru, bumi baru. Seperti tulisan kamu, hidup suci, kudus, tak bercacat, tak bercela. Tetaplah ke gereja di mana Anda berbakti, GSKI Reform Minahasa, yang menurut saya dari pemantauan saya bukan Tuhan, tapi dari apa yang saya lihat, ini gereja mengajarkan kebenaran, mengajarkan suara kebenaran. Ya, tetaplah di situ. Sejauh ini loh ya, yang saya perhatikan, tetap mengajarkan kebenaran. Menyanyikan lagu-lagu yang saya tulis, mengikuti kegiatan yang saya lakukan, ya. Oke. Puji Tuhan, itu jawaban saya. Jangan ragu-ragu, teruskan perkawinanmu. Memang firman Tuhan mengatakan barang siapa menceraikan suaminya,
menceraikan istrinya, ya, itu berzina, ya. Artinya pornos. Tidak boleh tidak boleh cerai kecuali karena zina, pornos. Dan siapa yang menikah dengan perempuan itu berzina, tapi bukan pornos, moikos. Nah, banyak orang tidak tahu terjemahan aslinya. Kalau Alkitab berkata tidak boleh cerai kecuali pornos, artinya ketidaksetiaan dan kondisi kehidupan perkawinan yang memang sudah tidak bisa dipulihkan. Sudah rusak, seperti yang kamu dan pasanganmu yang lama sudah tidak bisa diperbaiki. Dia sudah menikah, sudah punya anak, itu sudah pornos, cerai. Alkitab mengizinkan kok. Ya, bukan berarti lalu Anda boleh kawin, Anda harus tanya Tuhan menikah atau tidak. Masalahnya sekarang Anda sudah menikah dan Anda sekarang moikos, bukan berarti hidup di dalam perzinahan, tapi kehidupan yang sebenarnya sudah tidak ideal. Tapi tidak masalah, karena kita menantikan langit baru, bumi baru, kehidupan yang ideal yang akan datang. Ikuti apa yang saya sampaikan ini. Pemuda usia 21 tahun, Salum izin bertanya mengenai anak Daud dari bekas istri Uria. 2 Samuel 12 ayat 14, walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. 2 Samuel 12 ayat 15, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ya, sakit dan mati ya. Pertanyaan, jika Tuhan Maha Adil, kenapa tidak ada keadilan bagi anak Daud tersebut? Inilah keadilannya. Tentu kalau anak itu lahir, anak lahir sebagai anak haram akibat perzinahan. Jadi anak ini tidak pantas, tidak layak hidup, dia akan menderita nanti dengan cacat status sebagai anak perzinahan. Dia tidak menderita seperti kalau dia dewasa, jauh lebih menderita. Ya, dia harus menderita sakit dan mati demi menanggung dosa bapaknya. Iya, jauh lebih menderita kalau dia hidup. Dan Daud harus mendapat pukulan itu. Karena untuk tingkat Daud yang sudah mestinya mengasihi Tuhan, melakukan kesalahan itu fatal. Tapi jangan lupa kemudian hari Daud akan melahirkan anak yang akan mewarisi Salomo, mewarisi kerajaannya. Bukan anak yang hasil perzinahan ini. Yang kedua, kebijakan Tuhan tidak bisa kita mengerti dengan sempurna. Ya, itu saja jawaban saya dan pasti Tuhan tidak pernah bertindak salah. Justru itulah keadilan versi Tuhan. Dan kita harus menerimanya. Kalau kita tidak tahu 100%, kita bisa percaya dan suatu hari, kalau kita tanyakan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tapi kalau saya jawabannya sudah cukup, nggak usah tanya Tuhan. Tuhan sudah memberi hikmat dan kita tahu mengapa Tuhan bertindak demikian. Dari wanita usia 27 tahun belum menikah saat ini masih mencari pekerjaan. Salam Pak Era, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Mama saya wira swasta, papa saya aktif di gereja dan driver online. Papa saya sekarang sedang ada hubungan gelap dengan seorang janda 5 anak yang kami kenal karena satu gereja dan satu kelurahan, namun yang tahu ini hanya kami anak-anak. Mama saya belum tahu. Papa saya orangnya keras, tapi setelah ada hubungan gelap, sikap papa saya terhadap kami berubah lebih keras. Waduh, sedikit-sedikit marah, sepertinya tidak ada damai sejahtera di dalam rumah. Kami sudah mengetahui ini sejak adik saya kelas 2 SMA. Sekarang dia umur 22 tahun, semester 9. Kami sepertinya diberi petunjuk melalui kejanggalan-kejanggalan. Setiap melewati rumah tante itu, pasti papa saya nengok ke rumahnya dan membunyikan klakson.
Waktu masih mengantar adik saya ke sekolah, kalau hujan pas lewat depan rumah tante itu, selalu anak-anaknya nunggu depan. Jadi papa saya mengantar anak-anak juga. Awalnya tidak masalah, tapi adik saya mulai curiga karena sekolah anaknya jauh dari sekolah adik saya. 3, kalau ke gereja pasti duduknya di barisan bangku yang ada tante itu. Sering berlama-lama di dalam mobil. 4, pakai headset terus, alasannya speaker rusak. Jadi kalau telepon harus pakai headset. Terus kalau ada kami pura-pura tidak berbicara, bertingkah aneh. Setelah kami pergi kelihatan sedang bisik-bisik. Kalau mama saya bicara terkadang cuek. Dompet papa saya dulunya dibiarkan saja, sekarang ada di mobil terus dan masih banyak lagi. Ini driver online kok berani main gila ya? Dengan janda atau wanita yang anaknya 5. Loh, ini agak aneh juga nih. Berapa penghasilannya? Kecuali dia seorang kontraktor yang penghasilannya puluhan, ratusan juta. Mama saya kelihatan sedang menyembunyikan perasaan sedihnya, mungkin tidak ingin kami lihat. Tapi kami tahu mama saya pasti sudah curiga. Tapi mama tidak tahu kalau selingkuhannya kenal dengan mama. Inilah yang kami sembunyikan dari mama. Waktu awal-awal kami mengetahuinya, saya dan adik saya sering menangis berdua di kamar. Kakak saya sudah menikah dan kerja di luar dan kami juga sering curhat dengan dia tentang masalah di rumah. Kami bingung apa yang harus kami perbuat karena kalau kami berbuat sesuatu, pasti akhirnya mama saya akan mengetahui dan lebih sakit hati, jadi kami tahan. Melalui kejanggalan-kejanggalan tersebut kami masih berpikiran positif. Tapi waktu HP papa saya waktu itu lagi nganggur, adik saya langsung cek chattingannya dan benar memang itu tante itu. Dan pas dibaca chatnya sepertinya anak-anaknya sudah tahu, padahal saya berteman dengan anaknya yang pertama. Singkat cerita, kami mencari cara untuk membuat ini semua berhenti tanpa mama tahu. Jadi kami beli nomor baru dan kami SMS tante itu. Kami mengirimkan ayat Alkitab dan menasihati seakan-akan bukan kami, tapi tidak juga berubah. Sempat juga terpikir untuk mempermalukan, tapi tidak jadi, karena di satu sisi kami juga tidak mau papa saya kena malu membuntuti mobil papa saya. Pernah juga berpikir untuk curhat kepada opa dan oma kami, orang tua dari papa. Namun tidak jadi lagi karena kami berpikir kami hanya anak-anak, kami takut opa saya marah. Karena opa saya benci sekali dengan perselingkuhan. Lalu akhirnya kami yang disalahkan. Cukup lama kami bergumul di situasi-situasi seperti itu. Sampai kalau papa mama berbicara keras sedikit saja, saya langsung menghindar karena saya tidak tahan dengan situasi seperti itu setiap hari. Sampai kami tidak percaya lagi sama papa saya. Sekarang papa saya pisah ranjang dengan mama sudah 4 tahun mungkin. Jadi sampai sekarang saya dan adik saya pindah ke kamar mama saya karena kami sedih melihat mama sendiri. Kami sering menghiburnya supaya dia tidak berpikiran yang aneh-aneh. Akhirnya sekarang kami sudah tidak mau peduli dengan masalah itu. Yang penting mama saya tidak sedih dan sekarang saya berdoa mau melepaskan pengampunan buat papa saya dan tante itu. Dan saya berdoa supaya mereka dibebaskan dari roh perzinahan yang ada pada mereka berdua. Dan puji Tuhan perlahan saya melihat sudah mulai ada perubahan dari papa saya. Yang ingin saya tanyakan, apa kami pindah kamar atau tetap sekamar dengan mama? Karena kami pernah mendengar nasihat dari opa, kalau suami istri tidak boleh pisah ranjang dalam kondisi apapun. Oke. Yang pertama, ini masalah hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Jangan sekali-kali bertindak apa-apa. Ini masalah hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan dan Tuhan pasti menyelesaikannya. Mungkin dalam waktu dekat, ini sudah terlalu lama. Kesabaran Tuhan sudah panjang sekali kepada papamu. Siap-siap kamu menerima kenyataan papamu dihajar Tuhan. Mungkin mamamu tahu tapi dia menyembunyikan hal itu. Itu mama yang bijak supaya anak-anaknya jangan sedih. Sebaliknya kamu juga berusaha untuk menyembunyikan. Jangan-jangan mamamu tahu.
Jadi apakah kamu tidur dengan mama? Sebaiknya kamu sekali-kali tidur, sekali-kali tidak. Jadi ada hari-hari di mana kamu tidur bersama, dan itu buatlah waktu yang tetap. Misalnya hari Senin, Rabu, Jumat. Ya. Usahakan kamu tidur dengan mama pada waktu papa tidak pulang ke rumah. Papamu juga harus tahu bahwa ada hari-hari di mana kamu tidak tidur dengan mama. Atau dalam seminggu itu hanya dua kali. Senin, Kamis. Ya, kayak orang puasa saja, Senin, Kamis. Atau Selasa, Jumat. Jangan sepanjang waktu tidur dengan mama. Beri waktu mama juga merenungkan hidupnya. Jangan menyinggung-nyinggung soal ini ke mama atau ke papa. Ini hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Jadi kamu ajak mama untuk berkemas-kemas saja pulang ke surga. Mamamu pasti sudah usia di atas 50 tahun. Jadi sudah cukup ya. Pasti 50 tahun paling muda ya. Pasti 53, 54, 55, jangan-jangan lebih. Ya udah waktunya kita pulang saja. Ya, kalau pada akhirnya kamu kehilangan papa, relakan. Kalau pada akhirnya mamamu tidak lagi kumpul dengan papa, relakan. Tapi jangan terhilang, masuk api kekal. Yang menjadi proyek sekarang adalah papa agar bertobat. Ya, yang saya heran tuh bisa loh ke gereja satu deret ya. Itu benar-benar gila nih ya. Hati nuraninya sudah gelap ya. Kok tidak merasa berdosa? Dan saya bisa menangkap dalam teropongan saya, mamamu itu banyak menyimpan. Kiranya Tuhan menjauhkan mamamu dari sakit. Karena dengan menyimpan sakit hati jadi kanker, jadi tumor. Ya, enzim tubuhnya bisa kacau. Ya, benar-benar. Tapi Tuhan kiranya menolong mamamu. Ikut terus Truth ID akan membimbing kalian kepada kebenaran, kokoh menghadapi segala tantangan dan dipersiapkan masuk langit baru, bumi baru. Untuk hidup tak bercacat, tak bercela sejak hidup di bumi. Jangan pandang ini masalah besar lagi. Kita datang sendiri, di dunia akan pulang sendiri. Ya, oke, saya kira itu. Pertanyaan berikut dari wanita usia 42 tahun, sudah menikah, 17 tahun dikaruniai 2 orang anak, perempuan umur 15 tahun dan laki-laki 10 tahun. Salam Pak Pendeta, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan membaca surat saya. Saya dan suami sama-sama berkarir di kota asal suami sejak awal menikah. Tapi saat ini saya sudah berpisah kota dengan suami. Saya dan anak-anak pindah ke kota orang tua saya. Awalnya saya bergumul untuk rencana pindah kota, dan saya sering mengajak anak-anak untuk bawa rencana pindah kota dalam doa kami. Rumah tangga kami sudah lama sering konflik, dan puncaknya tahun 2021, suami saya seorang pecandu narkoba yang menurut pengakuan dia dari tahun 2013, dan dia tidak mau direhab. Dia orang yang egois, tinggi hati, sombong, tidak dewasa, dan mau menangnya sendiri. Sejak saat itu rumah tangga sering diwarnai konflik sampai sekarang. Saya merasa lingkungan kota suami tidak kondusif untuk tumbuh kembang dan psikologis anak-anak saya. Mengingat 2 orang saudara kandung suami juga sama-sama pengguna narkoba. Sehingga saya kemudian mengurus pindah kota pulang kampung halaman orang tua saya. Awalnya harapan saya suami bisa sadar dan mau menyusul kami pindah. Tapi sehari setelah kami berangkat justru suami mengajak wanita lain nginap di rumah kami. Dan hal itu sering dilakukan setelah kami pindah, ya, kumpul kebo. Sampai saat ini kami belum cerai secara hukum dan agama. Aduh, sedih. Bagaimana kita sebagai manusia mengetahui manakah jalan Tuhan dan manakah yang bukan? Mestinya kalau seseorang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, doa setiap hari, mendengarkan firman Tuhan, memiliki kepekaan apa yang harus dilakukan. Jangan karena emosi, karena pertimbangan pikiran sendiri, kita mengambil satu keputusan
yang bisa salah. Nah itu, jika saya mengambil langkah cerai, apakah saya berdosa? Sudah berapa tahun kamu pulang ke rumah orang tuamu ini ya? Saya prihatin sekali nih dengar begini. Menurut hemat saya, jangan mengambil langkah cerai dari pihak kamu. Kamu gantung. Sebenarnya kalau suami membawa perempuan masuk dan kedapatan melakukan perzinahan, ini ada pidananya. Sebab kalau sudah punya istri tidak boleh melakukan hal itu. Tapi suamimu itu benar-benar jahat. Menggunakan narkoba itu jahat. Itu merusak diri sendiri, merusak orang lain. Apalagi sekarang membawa wanita kumpul kebo. Wah, jangan mengharapkan lagi dia pulang. Saya kira umur suamimu sekitar 42 juga seperti umurmu atau 45 tahun. Atau lebih muda, saya tidak tahu ya. Karena di sini kamu tidak tulis. Ini pria yang belum lengkap, belum utuh jiwanya. Belum siap jadi suami, apalagi jadi bapak-bapak. Kalau kau pindah dari kota itu, bisa juga tidak salah. Karena suasana yang tidak kondusif untuk anak-anakmu itu. Aduh, ini mengerikan ini. Makanya ya, dulu waktu kamu belum menikah, kamu tahu nggak dia itu pergaulannya buruk, apalagi sudah mencandu narkoba. Saya ingatkan kepada semua pecinta suara kebenaran yang mendengarkan program ini. Jangan coba-coba melangkah dengan mengambil resiko menikahi pria yang belum jelas. Ya ini bukan satu kali ini saya baca, saya ketemu. Saya pikir dia bisa berubah. Salah. Saya pikir dia bisa berubah. Salah. Kalau sudah pacaran berkelahi, pacaran sering ribut, jangan nikah lagi. Itu nanti kawin ribut terus. Apalagi ya memang tidak pasti, pada umumnya ribut terus. Apalagi kalau dia sudah waktu pacaran saja sudah punya selingkuhan, pacar lagi, udah lupakan dia. Sudah bohong, malas, minta duit pacarnya yang perempuan, udah. Ini pria pasti rusak punya. Jangan. Nah kadang wanita karena udah terdorong mau nikah, apalagi sudah tidak seumur, dia beridah itu karena cinta uang ke laki-laki, rusak dia. Anda pun merusak diri Anda sendiri. Jadi lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Dalam doa saya selalu mohon kepada Tuhan untuk saya dapat mengampuni suami. Kamu kalau sudah berdoa sekali dua kali ya sudah. Artinya mengampuni suami bukan karena Tuhan yang menggerakkan, mengolah, mengkotak-katik hatimu. Kamu sendiri yang harus mengampuni. Mengampuni juga tidak selalu harus kemudian datang ke suami menerima dia masuk rumah. Belum tentu. Tidak mengharapkan kecelakaan suami. Itu ciri orang yang mengampuni. Tidak mengharapkan penderitaan kecelakaan orang yang melukai kita. Ya sudah, urusan dia dengan Tuhan. Tapi apakah dengan saya mengampuni artinya saya harus menerima dia lagi seandainya dia meminta kembali? Belum tentu. Kamu menerima monster masuk rumahmu itu akan menghancurkan hidupmu dan anak-anakmu. Lebih baik kamu tidak bersama dia lagi sampai mati dan jangan menikah lagi. Toh umurmu sudah 42 tahun ya. Mungkin kau bilang baru 42 tahun. Kamu kalau ketemu jodoh yang lebih rusak nanti tambah susah. Besarkan saja anak-anakmu, ya. Dan ini sangat berat untuk saya lakukan apabila harus menerima kembali. Tidak harus terima kembali. Saya belum membaca pertanyaan ini ya. Saya membaca pertanyaan ini spontan, jadi saya belum tahu pertanyaannya. Staf saya taruh laptop ini dan saya harus membaca. Saya belum membaca sebelumnya. Pada umumnya begitu. Jadi saya spontan ini. Saya mohon doa Pak Pendeta untuk mendoakan saya dan menanggung beban saya tanggung sekarang sebagai orang tua tunggal atau single parent. Saya harus mencari nafkah untuk kedua anak saya karena suami tidak memberi nafkah lagi. Kamu sudah jangan berpikir punya suami. Anggap kamu tidak punya suami lagi. Jangan harap uang dari dia, bahkan jangan hubungan lagi. Kamu harus melupakan pria ini.
Ya, soal nanti bagaimana Tuhan mengubah dia, itu waktu nanti. Kamu bisa doakan sekali-kali, tapi tidak usah terus-menerus. Serahkan ke tangan Tuhan. Urusi dirimu dan anak-anakmu. Pikirkan bagaimana punya nafkah untuk menghidupi anak-anakmu. Itu yang penting. Paham ya? Oke. Bapa di surga, Elohim Yahweh, aku berdoa untuk ibu ini dan dua anaknya. Lindungi, selamatkan, dan jaga ya Bapa. Aku mohon pertolongan-Mu atas wanita ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sekarang saya berdoa. Sekarang saya lanjutkan ya setelah saya berdoa untuk penanya tadi. Wanita usia 30 tahun, single, karyawan swasta. Salam Pak Pendeta Eras yang saya hormati, saya wanita dari Kupang. Mau bertanya tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini, saat ini. Saya berpacaran dengan seorang pria selama 6 tahun dan saat ini sedang proses mengurus pernikahan. Kedua keluarga sudah bertemu dan sedang mengurus semuanya. Awal Agustus saya mengetahui calon suami saya berpacaran dengan teman kantornya. Dan setelah saya cari tahu dari pacar saya, dia mengaku kalau hubungannya dengan selingkuhannya sudah sampai dengan tidur bareng. Saya sangat terpukul dan stres. Saya sempat dirawat di rumah sakit 3 hari dan sempat berpikir ingin mati saja. Apa yang harus saya lakukan? Kamu mendengar pacarmu, ini belum jadi suami ya, pacaran lalu kamu sampai ingin mati saja. Kamu goblok. Kamu bukan bodoh, tapi goblok. Pria itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Kamu lupakan dia. Ingat ini, kamu lupakan dia. Kalau kamu menikah lagi, kalau kamu menikah dengan dia, potensi dia berzina, selingkuh itu besar. Ya, ini bahaya. Ya, tapi terserah kamu ya. Kalau saya jadi kamu, saya nggak akan menikah dengan pria seperti itu. Dan kamu tidak perlu memati. Mosok kamu mati demi dia yang menyelingkuhi kamu? Pakai. Ya, nggak usah. Kamu nggak kasihan dirimu sendiri, kamu nggak kasihan mama papamu. Lalu kalau kamu bunuh diri misalnya, jebret. Lalu untungnya siapa yang untung? Lalu siapa yang untung? Dia. Bebas dia kawin lagi. Ngerti nggak? Mamamu yang nangis, papamu yang nangis, dari kecil membesarkan kamu. Setelah kamu besar, ketemu laki-laki yang tidak beres begitu. Lalu kamu bunuh diri. Kamu bukan bodoh, tapi goblok. Ingat ini, kamu tidak boleh begitu. Masih banyak pria lain. Usia kamu memang 30 tahun. Tapi jangan takut, jangan berpikir 30 tahun sudah jadi bangkai. Perawan tua, siapa yang menilai perawan tua? Kalau di barat sekarang usia 40-45 tahun wanita juga nggak bisa disebut perawan tua loh. Sekarang juga kecenderungan juga sudah tidak begitu lagi di timur ini. Jadi kamu masih potensi untuk menikah. Janda usia 35, 40, 45 tahun aja masih laku. Apalagi kamu masih gadis. Kecuali kamu pernah hubungan badan dengan dia, kegadisan kamu pernah diambil dia, mungkin kamu sakit hati di sini. Tapi kalaupun demikian, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekarang orang menikah juga nggak tanya dulu, kamu masih perawan nggak nih? Kalau perawan harganya 30 juta, kalau nggak perawan 5 juta, enggak ada begitu. Ya, jadi kamu harus semangat, semangat. Jangan teruskan. Tapi sekali lagi ini tergantung kamu. Nanti saya disalahkan. Terserah kamu. Saya nggak suruh kamu memaksa kamu. Tapi kalau kamu minta nasihat saya lah, saya harus mesti ngomong gitu. Kalau saya ngomong terus terang, suatu hari kamu mengalami kecelakaan, artinya setelah menikah baru tahu dia ternyata lebih jahat dari yang Anda bayangkan. Nah, kenapa Pak Eras nggak nasihatin saya begitu? Saya menasihati apa adanya. Toh saya nggak kenal kamu dan nggak kenal pria itu, nggak kenal keluarganya. Saya tulus saja menyampaikan ini.
Kalimat berikutnya, apakah saya tetap melanjutkan pernikahan kami yang rencananya akan dilaksanakan bulan Oktober tahun ini? Karena kedua orang tua kami tetap meminta untuk dilaksanakan pernikahan karena mereka juga tidak mau menanggung malu dan pacar saya tetap masih berhubungan dengan wanita itu, tapi juga tetap mau melanjutkan pernikahan. Orang tuamu salah kalau sampai mengizinkan kamu menikah. Saya sendiri juga berat antara mau lanjut atau tidak. Antara merasa sia-sia hubungan kami selama 6 tahun, kalau tidak jadi menikah atau menikah, tapi saya tidak percaya lagi dengan pacar saya. Lah udah nggak percaya lagi kok menikah. Tolong saran dari Bapak yang bisa menguatkan hati saya, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih jawaban Bapak, saya tunggu. Tuhan Yesus menyertai. Dengarkan nasihat ini, saya udah jelas. Tidak perlu saya ulang, jelas nasihat saya. Oke? Putuskan sendiri. Jelas. Oke. Sampai jumpa di album yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.